adalah menurut kehendak. Segala pujian syukur hormat kemuliaan hanya baik dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Yes, amen. Tidak ada nama lain yang berkuasa di bawah lain ini. Ada nama Yesus.
Coba dipersilakan dulu. Haleluya. Jadi memang Tuhan itu kan siapkan persembahan, Tuhan memberkati. Coba saling persembahan di sini. Jangan sekarang bernama puji Tuhan. Di mana? Di sini. Serahkan dulu. Kami untuk Engkau dalam hidup kami, untuk menggerakkan jari tangan kami saja. Kami tidak punya kekuatan, tapi semua yang terjadi di hidup kami itu karena Engkau. Kasih-Mu yang nyata,
karena Engkau lahir dan menjadi manusia. Alasan kebenaran ini hidup kami mengasihi Engkau, padahal Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
setiap guru sekolah minggu yang akan mengajari firman Tuhan. Ini generasi Papua Tuhan. Biar firman Tuhan itu akan membuat mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami akan siap belajar firman Tuhan bersama untuk mengasihi Tuhan. Kami sangat butuh firman Tuhan, supaya kami mengasihi bukan sekedar mengasihi, tapi kami mengasihi dengan hati kami yang sungguh Tuhan. Bahwa kami mencintai, kami mengasihi Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Kita sehat karena Tuhan, amin. Hari ini bisa beribadah itu karena Tuhan yang menyertai, melindungi, menolong hidup kita. Baik, kita buka sama-sama dalam Injil Matius pasal 24, khotbah tentang akhir zaman. Injil Matius pasal 24 ayatnya yang ke-13. Satu ayat saja kita baca ayat ini bersama-sama. Matius pasal 24 ayat 13. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Sekali lagi 1, 2, 3. Akan selamat. Sama-sama bilang amin. Ya. Jadi kalau kita baca, saudara pasti sering membaca ayat ini. Kalau kita melihat, berarti kita hidup pada zaman akhir. Karena ada perang, ada gempa yang terjadi di mana-mana. Ayat 12 itu, jadi kata tetapi ini karena ayat 12 berkata, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara, kedurhakaan itu adalah kejahatan yang semakin meningkat. Coba kita lihat, kita hidup yang di zaman-zaman dulu kejahatannya tidak seperti sekarang. Mengapa kejahatan meningkat? Karena ini akhir zaman. Alkitab sampai menegaskan begini, orang jahat akan bertambah jahat, orang yang benar akan semakin hidup di dalam kebenaran. Dan kita hidup di zaman ini, makanya ditegaskan di sini bahwa orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita hidup di antara orang-orang yang jahatnya luar biasa, tapi Alkitab bilang kita harus bertahan. Bertahan di mana? Bertahan tetap percaya Tuhan. Bertahan di mana? Bertahan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tidak boleh dipengaruhi oleh atmosfer yang lagi bekerja hari-hari ini, yaitu orang semakin jahat kepada Tuhan. Alkitab bilang, Bapak Yokotba di kantor pajak, itu orang akan hidup seperti zaman Nuh. Hidupnya biasa saja, bangun tidur, pergi kantor, makan, kawin, punya anak, sebatas itu. Tapi mereka tidak mencari Tuhan, mereka tidak merindukan Tuhan, mereka tidak memerlukan Tuhan. Hidupnya itu jadi Tuhan, dirinya itu jadi Tuhan atas hidupnya. Padahal Nuh terus berbicara bahwa
Saya dengan Ibu Deti tadi di lampu merah pasang lampu, lewat sedikit, ada 2 orang baku kejar, baku pukul. Ibu Deti bilang gini, ini hari Minggu baru. Itu sudah terheran. Kita tidak heran, karena Alkitab sudah bilang, dan kita hidup di dalam zaman ini. Sampai Alkitab bilang begini, keadilan muncul terbalik. Kita hidup dalam tekanan di mana ada di antara orang-orang yang tak perlu Tuhan dan tidak percaya Tuhan. Tapi Alkitab bilang apa? Bertahan. Alkitab bilang apa? Bertahan. Kita perlu bertahan. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Sampai kesudahan. Sampai Tuhan datang 2 kali. Harus bertahan. Bukan waktu yang singkat, waktu yang lama. Amin. Nah, orang yang bertahan, saya coba melihat kata bertahan. Bertahan itu artinya begini. Tekun. Kata bertahan itu artinya tekun. Jadi kalau orang tidak doa, kita tetap doa. Setuju? Orang tidak taat, kita tetap taat. Orang tidak baca Alkitab, kita tetap baca Alkitab. Itu yang dibilang tekun. Itu yang dibilang bertahan. Itu yang dibilang orang yang bertahan. Sekitar kita tidak ibadah, kita tetap memutuskan untuk ibadah. Sekitar kita hidup seenaknya, kita memutuskan hidup dalam kekudusan. Itu yang dibilang bertahan. Ada satu komitmen yang kita buat dalam diri kita adalah firman-Mu. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hari-hari ini buat komitmen, firman Tuhan saja yang memimpin hidup saya. Saya tidak peduli yang ada di sekitar saya, mereka mau hidup seperti apa, tapi saya tetap bertahan dalam komitmen saya, mendisiplin diri saya untuk hidup tetap dengan Tuhan. Amin. Itu yang dibilang kata bertahan. Bertahan itu artinya begini, kemampuan untuk teguh menghadapi tantangan, penderitaan, godaan tanpa menyerah. Wow. Saudara kalau perhatikan tokoh-tokoh iman dalam Ibrani 11, itu mereka adalah orang-orang yang bertahan luar biasa dengan iman mereka dengan Tuhan tanpa digoyahkan oleh tantangan apapun. Amin. Orang yang bertahan sampai kesudahannya adalah orang yang mampu teguh menghadapi tantangan, penderitaan, godaan tanpa menyerah. Ku tak akan, sama-sama, sampai di situ. Tidak ada uang, tetap tidak menyerah. Yes. Tidak ada uang, tetap tidak menyerah. Kadang-kadang begini, situasi kita nyembah Tuhan tergantung situasi ekonomi, betul-betul. Ada uang, wah penyembahannya itu dahsyat. Tara ada uang, loyo. Jadi kalau mau lihat jemaat yang ada uang, ada uang mau tidur banyak. Tuhanlah aku. Oh itu ada uang. Bukan, bukan seperti itu. Tapi orang yang bertahan itu adalah orang yang tidak menyerah. Orang masyarakat. Saudara, ada banyak hal yang bisa bikin kita menyerah. Di hari ini, kalau firman Tuhan mau kita bertahan, mari jangan menyerah. Katakan kiri kanan, jangan menyerah. Pada apa? Pada apapun juga. Apapun juga, jangan menyerah. Orang yang bertahan itu adalah orang yang percaya. Kasih orang yang percaya itu harus bertahan di tengah meningkatnya kejahatan dan kemerosotan moral pada akhir zaman. Kasih orang itu tidak pernah berubah.
disakiti tetap mengasihi, dilukai tetap mengasihi, direndahkan tetap mengasihi, dihujat tetap mengasihi. Yang sama-sama setuju dengan saya bilang amin. Itu orang yang bertahan. Bapak saya yang datang berubah, kamu lagi tidak cari Tuhan, kita lagi tidak hidup berkenan, kasihnya berubah, tidak. Yang mau kita punya kasih yang seperti itu orang yang bertahan. Jadi bertahan di sini menyoroti pentingnya ketabahan iman, bukan sekedar bertahan secara pasif. Sekali lagi, bertahan di sini menyoroti pentingnya ketabahan iman, bukan sekedar bertahan secara pasif, tapi secara aktif. Hari ini saya mau khotbah, saya kasih judul iman yang aktif. Jadi kita bertahan itu bukan secara pasif tapi aktif. Makanya kita harus punya iman yang aktif. Amin. Kita lihat satu contoh. Kita buka dalam Matius pasal 14. Ini ayat ini. Tema kita. Matius pasal 14. Ayat 22 sampai ayat 33. Saya minta tolong Ibu Rina baca dengan suara yang keras. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau Anak." Terima kasih, amin. Saudara, saya waktu belajar ulang ayat-ayat ini, saya menemukan hal-hal yang luar biasa dan saya sangat diberkati. Jadi untuk bertahan, kita harus memiliki iman yang aktif, bukan pasif. Kalau saudara tidak punya iman yang aktif, saudara tidak sanggup untuk bertahan. Sekali lagi, kalau saya dan saudara tidak punya iman yang aktif, kita tidak akan sanggup bertahan sampai kesudahan. Saudara perhatikan ayat-ayat ini, saya mulai dari ayat 22 dan 23. Ini kan setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang.
Yesus tahu di danau itu akan terjadi angin sakal. Yesus tahu? Tidak, Yesus tidak suruh orang banyak alami itu. Yang dia suruh apa? Murid. Yang dia suruh orang banyak pulang lewat darat. Tapi yang dia suruh untuk menyeberang di danau itu murid-murid. Buat pilihan hari ini, mau imanmu seperti 5.000, mungkin bahkan lebih orang, atau murid-murid. Buat pilihanmu siang hari ini. Kalau Yesus itu ingin kita miliki iman yang aktif, latihannya bukan mudah. Bukankah 5.000 ini ikut Yesus hanya untuk 5 roti, 2 ikan, hanya untuk sakit disembuhkan? Ada lagu kan bilang gini, saat ku sujud menyembah, hanya kau yang ku cari, bukan berkat-berkatmu, bukan kuasa-kuasamu. Saya sakit jadi saya cari Tuhan, saya butuh makan jadi saya cari Tuhan. Orang seperti ini tidak akan Tuhan mati untuk memiliki iman yang aktif. Saya diberkati sekali waktu saya merenung ini. Yesus tahu kapasitasnya untuk dia taruh di latihan yang lain. Jangan latihan lain main lain latihan, latihan lain main lain. Tuhan tahu dia mau tempatkan kita di tempat latihan yang mana untuk menghasilkan iman yang aktif. Tapi saya mau bilang, jangan puas dengan iman yang biasa. Jangan puas ikut Tuhan dengan iman yang biasa. Jadi kalau Tuhan taruh di danau untuk digodok, Tuhan taruh di danau untuk dilatih imanmu, untuk memiliki iman yang aktif. Bapak bilang begini, suka-sukamu, sama-sama, suka-sukamu. Jangan pilih. Asal tidak mau dididik begini, sakit Tuhan. Tidak bisa. Yang tahu rencana Tuhan untuk hidup kita itu Tuhan. Yang merancang hidup kita ke depan itu Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau melatih kita untuk memiliki iman yang aktif, dia mau taruh di tempat yang mana untuk dia godok hidupmu di situ, suka-suka dia. Yang setuju bilang, masa mau yang kecil-kecil saja Tuhan. Kalau yang itu saya tidak sanggup Tuhan. Mau jadi seperti 5.000 orang itu saja. Yang imannya begitu-begitu. Datang hanya ke Tuhan hanya cari makan. Datang ke Tuhan untuk hal-hal lahiriah saja. Waktu diproses tinggal Tuhan. Kemarin di satu Blue Morning kan sharing tentang roti hidup. Kan ini berhubungan juga dengan 5.000 orang itu. Waktu dia mengajarkan tentang Yesus itu adalah roti hidup, mereka pergi meninggalkan Yesus. Yesus bilang sama 12 orang, "Kenapa kamu pernah pergi?" Dia bilang begini, "Kamu mau pergi kemana?" Jadi kalau saudara lagi digodok bilang begini, "Saya mau pergi kemana Tuhan?" Dan Tuhan saja ya, dan Tuhan saja. Mau sahabat belurkah, mau seterang mengertikah, mau hati saya berkeping-kepingkah, saya dengan Tuhan saja. Amin. Dan dirikan dari Tuhan saja. Haleluya. Jadi Tuhan itu mau kita tidak memiliki iman yang instan, mudah, harus proses. Setuju atau tidak, itu sudah yang kita alami. Setuju atau tidak, itu sudah perjalanan iman, perjalanan kekristenan. Jadi murid-murid itu tempat latihan mereka itu di danau. Siapa? Sadrak, Mesak, Abednego tempat latihannya di mana? Dapur perapian.
Ada yang ada dalam dapur. Daniel tempat latihannya di mana? Pastinya. Daud tempat latihan di mana? Hadapi Goliat. Sekarang tempat latihanmu di mana? Hanya saya dengan saudara. Tapi saya mau bilang bertahan di situ saja. Jangan lari, jangan kabur. Bertahan sudah di situ. Tuhan goncang bagaimana, Tuhan proses bagaimana, bertahan sudah di situ, jangan lari. Yes, setuju? Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, latihannya begini. Ayat 3 bilang, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Angin sakal itu angin berlawanan arah. Jadi kalau angin berlawanan arah, otomatis dia tidak bisa maju. Jadi pertanyaannya begini, kau mau lawan arus atau mau ikut arus? Bagaimana? Lawan. Nggak boleh ikut toh, harus jadi garam, bukan jadi gula toh. Jadi saya baru waktu merenungkan temukan kalimat ini dalam pemikiran saya, lawan arus kah, ikut arus begitu. Nah, situasi perahu di danau di mana mereka ada itu tidak bisa jalan karena angin sakal. Lalu terjadinya begini. Kalau saudara lihat di Markus, itu kan dia punya referensi. Kalau saudara mau bergairah belajar Alkitab, itu Matius 14 ini tentang Yesus berjalan di atas air, itu referensinya ada di Markus 6 ayat 45 sampai 52, ada di Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Kalau kita lihat di pasal ketiga pasal ini ada yang beda-beda. Bukan berarti firman Tuhan salah, tapi waktu saya dosen menjelaskan, dia coba menjelaskan buat kita mengerti begini. Waktu kita melihat kecelakaan, orang bisa melaporkan dari cara pandang dia yang berbeda-beda. Jadi Matius akan memandang menulis dari cara pandang yang Roh Kudus kasih ke dia. Markus beda, Yohanes beda. Tapi ada kalimat-kalimat yang berbeda yang saya diberkati begini. Kalau Markus bilang perahu itu sudah di tengah danau. Jadi waktu perahu itu dia mulai lalu sampai di tengah danau, itu terjadi namanya angin sakal. Biasa kalau kita ikut Tuhan, dalam penyembahannya sudah dalam, itu masalahnya besar. Amin. Beda dengan waktu kita start ikut Tuhan. Start ikut Tuhan itu, Bapak hari ini saya mau minta ini, Bapak langsung kasih. Tapi kalau dalam perjalanan iman kekristenan kita sudah di tengah-tengah, sudah di dalam, itu didikannya beda. Amin. So tidak instan kayak waktu start awal kita ikut Tuhan. Di sini sudah ada sesuatu yang Tuhan mau temukan di dalam kita. Jadi Markus melihat seperti itu. Nah, satu hal yang luar biasa yang merupakan berita bahagia, coba kita lihat dalam Markus 6 ayat 48. Markus pasal 6 ayatnya yang ke-48. Minta tolong Ibu Omi baca ayat ini. Injil Markus pasal 6 ayat 48.
jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Terima kasih. Yesus melihat, luar biasa. Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Yesus lihat dari mana? Dari tempat dia berdoa. Jadi kan murid-murid disuruh duluan. Yang dilakukan adalah 5.000 itu pulang, Yesus itu berdoa, naik ke bukit berdoa. Jadi saudara lihat, Yesus itu sanggup melihat, itu perahu sudah di tengah danau, lalu itu di malam hari. Tapi Yesus, Alkitab bilang, melihat mereka, betapa payahnya mereka mendayung perahu karena angin sakal. Berita bahagianya, apapun keadaanmu, apapun proses didikanmu yang Yesus izinkan terjadi, tapi pengamatan, pantauan, penglihatan Yesus tidak akan pernah beralih dari hidupnya. Kalau Yesus beralih, walaupun lawan. Tapi penglihatannya tidak pernah beralih dari hidupmu. Dia tahu kau menangis di kamar doa. Dia tahu atau kau berkata, Bapa, saya tidak sanggup. Dia tahu. Dia lihat, Alkitab bilang, sampai kedalaman hatimu. Dia tahu apa yang saudara lagi pikirkan. Dia tahu. Tapi sama bilang, dia tidak turun tangan. Karena itu inilah waktu dia mendidikmu untuk memiliki iman yang aktif, sabar. Dia tunggu. Sama seperti Lazarus meninggal, Alkitab bilang dia sengaja tinggal beberapa hari. Bukan Tuhan tidak tolong, bukan Tuhan tidak tolong, tapi dia lagi didik kita. Dia lagi proses kita. Bukan dia tidak tulus. Amin. Bilang kiri kanan gitu. Bukan dia tidak tolong. Oh, nanti dia tolong nanti. Nanti dia tolong. Karena dia lagi didik. Amin. Ini yang membuat kita sanggup bertahan. Ini yang membuat kita kuat. Amin. Ini yang membuat kita tetap bisa bersukacita. Hari kita bilang di 2 Tawarik 16 ayat 9. Minta tolong Bapak ya baca. 2 Tawarik pasal 16 ayat 9. 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Matanya besar apa? Menjelajah seluruh bumi. Ada yang sanggup melihat seluruh bumi? Hanya Tuhan. Matanya yang sanggup melihat seluruh bumi. Yang dia cari apa? Orang yang bersungguh hati. Ini yang harus kita miliki. Dia paling suka waktu dia menjelajah, matanya menjelajah seluruh bumi. Lalu Alkitab bilang begini, saudara sembunyi di mana doamu? Dia datang di sini. Ini saya rindu sekali. Dia datang waktu saya doa. Jadi kalau saudara memiliki hati yang mencari Dia, saya mau bilang, kesesakan apapun yang saudara alami, hanya satu saja jalan keluarnya. Datang sama Dia dengan hatimu yang sungguh. Saya butuh Engkau Tuhan. Saya merindukan Engkau. Apapun yang terjadi di hidup saya hari ini, saya buat keputusan hanya mau menyembah Engkau.
Saya tidak mau dipengaruhi Tuhan, tapi saya hanya mau menyembah Engkau. Dan kita bilang begini, mata Tuhan lihat, dia datang ke kamar doamu, dia datang di mana Engkau ada. Lalu kita bilang begini, dia melimpahkan kekuatan. Kita butuh kekuatan, kita butuh kekuatan ilahi, kita butuh kekuatan Tuhan. Bukan seorang wanita atau laki-laki yang strong, bukan. Tapi kita butuh kekuatan ilahi. Saudara, Yesus sebagai manusia, waktu dia menghadapi salib, dia doa di Taman Getsemani. Bapak Yo bilang dalam rasa takut, sampai Alkitab bilang bahwa titik keringatnya itu, peluhnya itu menjadi titik-titik darah. Alkitab itu merupakan tingkat stres yang sangat tinggi. Menghadapi ketakutan, Yesus secara manusia stres. Tapi dia datang kepada Bapa. Alkitab bilang begini, malaikat Tuhan diutus untuk memberi dia kekuatan. Kita butuh kekuatan untuk berjalan di proses. Kita butuh kekuatan untuk berjalan dalam masalah. Kita butuh kekuatan Tuhan untuk ada dalam tantangan. Tidak ada yang sanggup. Alkitab bilang daging sama sekali tidak berguna. Kita butuh kekuatan ilahi itu. Mari, apapun yang saudara hadapi, jalan keluarnya hanya Yesus. Masukkan, sembah Dia, puji Dia, cari Dia dengan hatimu yang sungguh. Dan kita bilang, mungkin Dia ada di mana menolong orang lain. Waktu Dia lihat bagaimana hati saudara yang buat Tuhan bergerak, tolong saudara itu hatimu. Amin. Bukan hanya gini, bukan hanya datang ibadah, hanya sekedar saudara rutinitas hari Minggu jadi. Tapi Tuhan itu cari, Tuhan itu sangat tertarik dengan yang namanya hati. Itu kan yang Daud toh. Tuhan itu memilih dia karena hati. Hatinya itu yang membuat Tuhan tertarik. Lihat hatimu hari-hari ini apa, seperti apa. Apakah hari-hari ini saya sudah tidak rindu Tuhan? Apakah saya berdoa hanya sekedar saya berdoa? Apakah saya nyembah Tuhan hanya sekedar nyembah Tuhan? Tuhan mau semua yang kita lakukan itu dengan hati. Tuhan paling tertarik dengan bagian itu. Kita sharing dengan Bapak kemarin hati itu adalah sumber. Hati itu sumber. Jadi kalau Tuhan cari hati, bilang sama Tuhan, ini hati saya, hanya terlalu beres-beres, Roh Kudus bereskan. Nah, sama temukan kembali hati saya cinta Tuhan, hati saya mengasihi Tuhan, hati saya yang merindukan Tuhan. Itu yang Tuhan tertarik. Nah, iman yang aktif itu iman yang sadar akan penyertaan Tuhan, akan kehadiran Tuhan di hidupnya. Bukankah kadang-kadang waktu kita punya masalah kita tidak sadar Tuhan ada? Betul. Tapi orang yang punya iman yang aktif, dia sadar bahwa Tuhan menyertai dia. Dia sadar bahwa Tuhan memimpin langkahnya. Dia sadar bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Jadi dalam keadaan apapun, dia percaya, dia sadar bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Ini yang murid-murid rasakan. Sampai dong bilang Yesus itu apa? Mengapa mereka salah melihat Yesus? Karena ini belum pernah terjadi. Yesus belum memperkenalkan dirinya dengan cara seperti ini. Saudara, jangan salah. Waktu Yesus mengajar kita dengan yang belum pernah kita alami, kita salah untuk menerima. Ini yang membuat murid-murid tidak sadar bahwa Tuhan itu ada. Saudara, jam 3 malam ia datang berjalan di atas air. Saya tidak tahu dari jam berapa lama mereka mengalami angin saka. Tapi ada jeda waktu yang cukup lama. Kalau saudara ada di situasi ini, ada Danau Sentani, mengalami angin ini, waktu yang sedikit saudara bisa rasa lama tuh.
rasanya lama sekali. Kesesakan yang saudara alami itu saudara rasa 1 jam itu lama sekali. Jadi kalau Tuhan itu didik saudara, kadang-kadang waktunya singkat, tapi kita rasa Tuhan kalau bisa sekarang selesai sudah. Jangan tunda 1 menit pun, jangan tunda 1 jam pun, Tuhan lama sekali. Nah ini yang dialami oleh murid-murid di danau. Jam 3 baru Yesus datang. Di Lazarus berapa hari baru Tuhan datang? 4 hari. Saudara mau berapa lama? Berapa lama saudara mengalami Tuhan yang menerobos masalah pergumulan tantangan? Itu tergantung responmu. Sok kenal Tuhan, hatimu seperti apa, maka jawaban itu ada. Tapi Alkitab bilang apa? Pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan. Itu yang tadi itu yang dibilang bahwa 5.000 itu disuruh pulang. Mereka tidak alami angin sakap. Kita ini ada berapa orang? Apakah semua ini Tuhan izinkan alami proses untuk mengalami iman aktif? Atau 1-2 orang? Semuanya Tuhan tahu. Karena Tuhan tidak mungkin kasih hancur kita dengan mengizinkan sesuatu yang terjadi melebihi kekuatan kita. Amin. Nah, iman yang aktif ini butuh namanya perkataan firman Tuhan yang rema. Saudara lihat, tadinya mereka itu begitu takut luar biasa sampai dibilang mereka berteriak-teriak tuh. Waktu lihat Yesus itu mereka kira hantu. Perkataan ini membuat mereka mengalami ketenangan yang luar biasa. Tenanglah, aku ini jangan. Ini harus saudara ucapkan waktu saudara takut. Ini harus saudara ucapkan waktu saudara gelisah. Yang bilang bukan Bapak Gembala, yang bilang bukan orang yang bisa menolong, tapi yang bilang ini Raja di atas segala raja, pencipta langit bumi, yang Alkitab bilang surga bumi bawah bumi tunduk sama Dia, yang bilang tenanglah, aku ini jangan takut. Alami kuasa perkataannya dalam hidupmu yang membuat saudara hidup berkemenangan. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari singa, pemain musik, saya minta ke depan. Saudara, saya tidak tahu apa yang saudara lagi alami. Tapi kalau itu adalah rencana Tuhan untuk mendidik saya dan saudara untuk memiliki iman yang aktif, mari jangan pernah menyerah dengan semua situasi yang lagi terjadi. Yesus
masalah dan tantangan. Tapi Alkitab bilang, tenanglah, aku ini jangan takut. Makasih Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah, mari nyanyi dengan iman. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Amin. Tak usah ku cemas, jangan takkan bisa lagi katakan El Shaddai. El Shaddai. Mari jemaat katakan dia El Shaddai. Ya besar, ya besar. El Shaddai.
setiap saat. Allah rindu untuk berjumpa denganmu. Allah itu roh. Alkitab katakan, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus, dan Roh Kudus itu tinggal di dalam kamu. Kalau tubuh kita adalah baitnya Tuhan, berarti Dia ada di dalam kita. Kita harus membangun hubungan, membangun komunikasi. Lewat apa? Lewat doa. Para murid ketika itu mereka lupa bahwa Allah itu berhadirat. Hampir kira-kira jam 5 atau setengah 6 atau jam 6. Karena orang banyak itu disuruh pulang, berarti masih kelihatannya masih sore. Disuruh pulang agar tidak gelap mereka di jalan. Lalu sore hari itu Yesus suruh para murid menyeberang ke Betsaida. Dari sore itu antara jam 5 atau jam 6 lalu Yesus naik ke bukit berdoa. Saudara tahu tadi kalau lihat ayat-ayat tadi jam 3 subuh Yesus datang. Dari jam 6 sampai jam 3 subuh itu berapa jam? Yesus waktu berdoa. Yesus melihat di dalam roh para murid sedang menghadapi angin sakal. Seperti tadi ibu katakan waktu engkau bergumul, Yesus hari ini jadi pendoa, siapa duduk di kanan Bapa di sorga. Yesus tahu waktu engkau diproses. Yesus tahu waktu engkau menangis. Yesus tahu waktu engkau mengalami pencobaan. Dia itu pendoa, siapa di sorga. Ini keadaan para murid alami waktu Yesus berdoa. Angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Taruh tangan kirimu di dadamu. Dari apa yang Tuhan belum kerjakan di tahun ini, 1 bulan lebih kita akan tinggalkan tahun ini. Bilang sama Tuhan begini, kerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan. Ini adalah pergumulanmu. Kau bergumul untuk masa depan, pekerjaan, bergumul untuk pemulihan. Bilang sama Tuhan, ini saya Tuhan, ini hati saya. Dengan lembut sambil naikkan pujian ini. Harapanku akan hilang tanpa kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu, sekali Yesus mati. Seperti Daud, waktu 2-3 ekor domba milik ayahnya disayang dia gembalakan. Waktu serigala datang, dia bukan berlari naik panjang pohon lalu menghindar dari serigala, tapi dia berlari ketemu serigala, menangkap serigala itu, lalu mencabik-cabik serigala itu. Waktu dia berhadapan dengan Goliat, bukan berlari menakuti Goliat lalu mundur dari hadapan musuh, dia berlari untuk menemui Goliat.
ayahnya Isai, selesai habis dulu baru saya turun. Tidak, ketemu serigala itu. Dia tahu hidupnya itu milik Tuhan, nyawanya itu jadi taruhan hari itu. Terima kasih Tuhan buat pengajaran-Mu pagi ini. Terima kasih buat firman-Mu. Allah itu berhadirat menyertai kami waktu kami dalam pencobaan. Allah itu ada setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Allah beserta, Allah beromnipresent, berhadirat. Kemanapun engkau pergi dalam bayang-bayang maut sekalipun, Allah ada di sana. Alkitab katakan dalam kuburan orang mati pun Allah ada di sana. Karena Dia ada di sana. Waktu Yesus menengadah ke langit, Bapa, dipermuliakanlah nama-Mu. Lalu Yesus hanya ucapkan kata itu, lalu Dia berteriak, Lazarus bangkit. Lazarus detik itu juga bangkit. Kenapa? Yesus hadir untuk mempermuliakan Bapanya. Ketika itu di hadapan kubur, di dalam kubur orang mati pun Allah ada di sana. Terima kasih Tuhan buat firman. Apapun pergumulan, apapun beban, apapun masalah, apapun semua yang kami berdoa selama 1 tahun ini belum dijawab, kami tahu Yesus adalah jawaban. Yesus sanggup mengerjakan, Yesus sanggup menyelesaikan. Pakai hamba-Mu, lebih lagi hikmat, pewahyuan, kuasa, otoritas pengajaran, terus turun atas hamba-Mu, rapi penuhi. Pakai hamba-Mu untuk mengajar banyak. Khususkan hamba-Mu dalam pelayanan dan pekerjaan hari-hari terakhir. Khususkan kami yang mendengar hari ini. Kami bukan hanya murid, tapi kami akan menjadi pelaku-pelaku firman. Seorang murid dipersiapkan untuk memuridkan yang lain. Pakai bibir, mulut, lidah kami, pakai setiap organ tubuh kami untuk jadi berkat buat orang lain. Kami siap diutus ke tengah-tengah serigala, seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Kami akan pergi ke tengah-tengah dunia ini, memberitakan siapa itu Yesus. Semua orang harus tahu siapa itu Yesus. Kami akan jadi garam dan terang bagi dunia. Terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya, kita berikan tepukan tangan yang meriah. Sama-sama kita katakan. Jadi iman itu harus aktif. Amin. Jangan slow lah, nanti itu level terakhir. Jadi yang terakhir tahu dong siapa kali biasa. Ada ya, kita akan masuk. Silakan Bapak Sekretaris untuk menyampaikan warta sepanjang minggu berjalan. Kita akan memberikan persembahan yang kedua, anak-anak terkasih, silakan Edi dan Atta. Terima kasih. Sebelum pengumuman ditaruh di hati saya, kalau ada jemaat yang selesai ibadah mau dilayani secara pribadi, silakan. Ada Bapak, ada saya, ada beberapa hamba-hamba Tuhan di sini, kami akan melayani. Kalau saudara mau didoakan, silakan bisa melaporkan. Terima kasih.
Ya, apakah kita diberkati? Amin. Demikian juga kami yang di belakang, begitu menyimak sekali dan kami merasa kami diberkati. Apa diberkati? Dan luar biasa untuk jemaat yang baru hadir, terima kasih. Tuhan melawat, Tuhan pakai terus. Kita masuk ke dalam sesi berikut, yaitu ruang pengumuman. Mari kita sama-sama dengan suara yang lengkap. 1, 2, 3. Pemuridan itu penting. Tahun depan kita akan mulai som. Kenapa di gereja Betani itu ada pengkhotbah yang bagus itu seorang dokter, seorang pengusaha, seorang pegawai negeri? Karena apa? Mereka dipersiapkan di som, sekolah orientasi melayani. Orang kalau sudah ikut som dan sudah lulus, siapa saja yang khotbah dari tentukan tema khotbahnya, orang lulus som itu dia tahu. Oh, dia dari buku Salvation, keselamatan yang dia mau khotbah. Dari judul khotbahnya orang udah tahu. Waktu kau udah duduk jadi pendengar hari itu, pengkhotbah tentukan temanya saja. Oh, khotbah tentang divine healing and blessing. Buku ketiga, berkat kesembuhan dan pemulihan. Orang kalau lulus som, dia khotbah tentang roh, dia buku Holy Spirit, Roh Kudus. Itu pasti dari tema khotbahnya orang sudah tahu dia khotbah tentang ini. Karena 4 buku yang kita akan belajar di som itu salvation, keselamatan. Tema orang khotbah tentang ini, keselamatan, tema khotbah. Kita udah tahu gambaran besarnya, tapi rema yang nanti dia akan jelaskan dalam itu jadi catatan penting. Saya ingat som angkatan pertama di sana itu bukan hanya gereja intern di dalam saja, dari GKI juga datang. Akhirnya waktu mereka belajar tentang Roh Kudus, lalu mereka praktekkan, mereka baptis Roh Kudus. Mereka tanya tentang baptisan selam, baptisan Yesus. Waktu di kelas saya jelaskan, bilang bolehkah kami ikut baptis? Saya bilang boleh. Jadi gereja lain pun juga bisa diundang. Kami ada som, bukan hanya untuk kita. Som juga bisa kita kasih tahu teman kerja kita, teman main futsal kita. Kami ada som di gereja. Kalau ada waktu bisa ikut. Itu tujuan. Kita memuridkan orang lain juga, bukan hanya diri kita. Amin. Ya. Saya som ada SPK. Dimuridkan. Kalau gereja tidak dimuridkan, banyak orang tidak bertumbuh. Murid dengan pengikut itu tadi, pengikut itu datang disuruh lewat jalan yang gampang. Murid itu lewati proses. Pasti ada ujian. Yang jadi murid Yesus pasti ada ujian. Setiap firman ada ujian. Setiap firman ujian. Setiap pelajaran yang terima 6 bulan semester ujian naik kelas. Dulu ada sistem CAU 3 bulan naik kelas. 3 bulan baru naik kelas. Sekarang sudah semester 6 bulan. Anak sekolah 6 bulan ujian semester. Kita kapan? Setiap waktu ujian. Untuk upgrade next levelnya. Kapan? Selama denyut nadi ini, denyut jantung ini masih berdetak. Sekolah kehidupan itu kapan selesai? Sampai Tuhan memanggil kita untuk beristirahat. Kehidupan ini adalah sebuah sekolah. Kita akan belajar tentang diriku dan bagaimana saya ikut Tuhan. Namanya sekolah kehidupan. Nah, harus dimurid, diajar. Itu penting. Yang mau baptis sebentar bisa ketemu saya. Ada satu pasangan yang nanti akan ikut nikah massal, catatan sipil yang Pemda programkan tanggal 29. Ada keluarga-keluarga yang kalau mau ikut sama-sama mau nikah massal, lapor cepat. Ini ada satu keluarga jemaat kita, mari nikah massal 3 pasang, sebenarnya ada mereka, tapi mereka ada halangan.
Tapi mereka dengar karena ada nikah masal tanggal 29 nanti jam 2 siang catatan sipil di Gunung Merah. Kita paginya pemberkatan dulu gereja. Ini Pemda belum kasih tahu saya apakah di gereja kita atau mereka tempatkan satu gereja. Lalu misalnya Betani berkati jemaatnya, GKI berkati jemaatnya, Pantai Kosta berkati jemaatnya. Saya bilang, ya di kota ini kita di gereja masing-masing aja, nanti jam 2 berkumpul di Gunung Merah. Nah mereka lagi berdiskusi dengan Pemda. Kalau misalnya terjadi, kalau di kota ini di gereja masing-masing, ya tanggal 29 pagi, kita pemberkatan nikah satu pasang di sini, nanti jam 2 mempelai dengan keluarganya, jam 2 sudah ada di Gunung Merah. Selesai catatan sipil lalu makan bersama, lalu pulang masing-masing. Pemda tidak antar. Nanti di SOM itu kepemimpinan 1, kepemimpinan 2 itu biasanya SOM selesai 4 buku, ada kepemimpinan 1, kepemimpinan 2. Nah kepemimpinan 1, kepemimpinan 2 itu salah satunya materi khotbah diajar. Tetapi karena kelas ini sudah dimulai, saya akan mengajar. Seperti itu. Kenapa seperti tadi saya bilang, pengusaha ada dokter yang pintar khotbah karena diajar di kelas. Di gereja Betani banyak orang dihasilkan di sekolah SOM. Dokter spesialis anak tapi dia pengkhotbah. Karena apa? Dimuliakan. Tuhan baik, amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita, saya juga berjemaat berdiri. Deklarasi perjanjian raja-raja 1, 2, 3. Tuhan akan memperbesar kapasitasku, kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Segala kuasa dan kemuliaan akan menjadi bagianku. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menghentikanku. Tuhan selalu memberkati pekerjaan tangan. Apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Aku akan memberi makan bangsa-bangsa. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam
kedua kali menjemput gerejanya masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Kami sangat bersyukur demikian Engkau dalam hidup kami. Tidak ada harta yang paling berharga selain Yesus yang kami punya. Terima kasih untuk karya Roh Kudus dalam hidup kami masing-masing, menolong kami, menyertai kami, menghibur kami, menguatkan kami. Tidak ada pertolongan kami yang lain, hanya Kau satu-satunya. Kami bersyukur untuk Mama David yang sudah keluar dari rumah sakit Bayangkara dalam proses pemulihan kesehatan hamba. Kami berdoa Tuhan, jamah dia, Tuhan pulihkan dia, sembuhkan dia. Darah Yesus, bilur-bilur Yesus, hatinya bagi Tuhan, pikirannya bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur untuk mamanya Lili, Ibu Lili yang sudah keluar dari puskesmas Pombal, sudah sehat, sudah kuat. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Kami saling mendoakan satu dengan yang lain, saling melayani satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami ada di pergumulan bersama untuk melihat Tuhan menolong, Tuhan menjawab. Kami semua mengalami namanya dari satu kemenangan pada kemenangan yang lain. Berkati semua umat-Mu yang hadir siang hari ini, Tuhan yang mengenal setiap pribadi. Hari ini mereka menemukan Tuhan, jiwa mereka kembali Tuhan pulihkan semangat, jiwa yang bersuka cita, hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Mereka pulang dengan kemenangan yang luar biasa. Kami berdoa untuk pernikahan nanti diserahkan dalam tangan semua pelayanan yang dikerjakan oleh jemaat DJ Hasan tadi. Roh Kudus bergerak dan menolong kami semua. Baptisan yang akan dilakukan, som yang akan dilakukan, pemuridan yang sementara berjalan. Kami tahu dalam penggembalaan Tuhan itu bukan mudah, tapi kami semua dipersiapkan untuk menjadi mempelai Tuhan, siap menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tidak ada satupun yang terhilang Tuhan. Kau mencintai, mengasihi kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang lagi bimbang, ragu dan takut, firman Tuhan memulihkan, firman Tuhan menolong kembali, bangkitkan iman, lu terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Berkati persembahan yang sudah diberikan, persembahan perpuluhan, persembahan umum, persembahan khusus. Berkati umat-Mu dan penyediaan secara ilahi. Mujizat Tuhan terjadi di setiap rumah-rumah jemaat-Mu saat mereka membutuhkan. Oh Bapa yang tahu segala sesuatu tentang kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau hebat dalam kami. Natal tanggal 12 Desember kami serahkan dalam tangan Tuhan panitia Natal. Tuhan beri hikmat, semua keuangan yang dibutuhkan. Jemaat Tuhan yang menabur, Alkitab bilang benih Tuhan yang sediakan. Berkati semua jemaat GT Hasan tadi, tidak terkecuali satupun, dengan benih yang akan ditabur untuk perayaan Natal. Mereka memberi dengan sukacita, bukan dengan terpaksa Tuhan. Mereka mengalami kelimpahan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai kami dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan kita akan terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di surga, penyertaan, penghiburan, pengajaran dari Roh Kudus turun atas kita semua, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, kita semua sama-sama katakan Amin.